Kemudian lihatlah misalnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika masih di pangkuan ibunya. Ketika masih bayi. Ya, ketika ditanya tentang orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi menuduh bahwasannya Maryam berzina. Karena apa? Membawa Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang masih bayi. Sedangkan apa? Maryam tidak memiliki suami. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maryam apa? Menggendong Isa mendatangi kaumnya. Habis itu mereka apa? Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu telah berbuat sesuatu yang mungkar. Kamu sudah berbuat sesuatu yang keji. Bayangkan orang-orang Yahudi berkata demikian. Ya, laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapakmu itu bukan seorang yang berbuat perbuatan keji dan ibumu bukan pelacur. Kenapa engkau demikian? Kemudian apa? Maryam mengatakan fa asyarat ilaih. Maryam mengisyaratkan untuk bertanya kepada putranya, yaitu Isa yang masih di gendongan ibunya. Kemudian mereka apa? Terheran-heran. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa berbicara dengan bayi yang masih apa? Di pangkuan ibunya, masih di gendongan ibunya. Bagaimana kami bisa berbicara dengan dia? Kemudian apa? Tiba-tiba Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata, "Inni abdullah." Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ataniyal kitab. Aku diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan oleh Allah apa? Seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Kemudian apa? Wa awsani bis shalah, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan salat. Jadi apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi adalah ternyata untuk mereka menjaga salatnya. Wasiat Allah kepada para nabi adalah untuk menunaikan salat, untuk menegakkan salat. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, idza hazabahul amr. Nabi SAW apabila ditimpa sesuatu yang berat, apabila ditimpa masalah yang berat, apa kata para sahabat? Hazabahu ila shalah. Maka apa? Beliau segera salat. Nabi SAW apa? Kalau sudah ditimpa sesuatu yang berat, susah mencari solusi dan yang lainnya apa? Beliau alaihi salatu wassalam hazabahu ila shalah. Beliau segera menunaikan salat. Untuk menjadi apa? Penghilang galaunya, penghilang rasa sempit di hatinya. Ya, dan juga untuk menenangkan hatinya. Kemudian Nabi SAW ketika akan meninggal dunia, ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa nasihat Nabi SAW terakhir? As-salah, as-salah, as-salah. Salat, salat, salat. Jadi apa? Dari Nabi SAW ketika beliau masih hidup, beliau memerintahkan, bahkan Allah memerintahkan beliau untuk menjaga salat. Wa'mur ahlaka bis salati. Ya, perintahkan keluarga engkau wahai Muhammad apa? Bis salat, untuk menegakkan salat. Sehingga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk menjaga salatnya. Ya, untuk menjaga salatnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, man hafidha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salatnya, maka apa? Dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa burhan, maka dia memiliki bukti nanti di hadapan Allah. Wa najatan yaumal qiyamah, dan dia akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nuran, maka Allah tidak akan berikan cahaya kepadanya. Wala burhan, dia tidak memiliki bukti keimanan. Wala najatan yaumal qiyamah, dan dia tidak akan selamat di hari kiamat. Wa khusira ma'a Qarun, dia akan merugi bersama Qarun. Wa Fir'aun, dia akan merugi bersama Fir'aun. Wa Haman, dia akan merugi bersama Haman. Wa Umayyah bin Khalaf, dan dia akan merugi bersama Umayyah bin Khalaf. Mereka semua penduduk neraka. Orang-orang yang gak sholat apa? Mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Umayyah bin Khalaf. Ini artinya apa? Orang-orang yang gak sholat, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Mereka apa? Termasuk orang-orang kafir. Makanya apa? Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa menjaga sholatnya. Bahkan Nabi SAW bersabda juga, muru auladakum bis shalah
Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Jadi apa? Nabi SAW sudah membiasakan anak-anak para sahabat itu untuk datang ke masjid. Untuk menunaikan sholat. Agar apa? Agar ketika mereka sudah besar, mereka sudah terbiasa. Itu apa? Sudah menjadi kepribadian mereka. Bahwasanya mereka harus menunaikan sholat. Karena apa? Sudah dilatih dari kecil. Ya. Ini menunjukkan sholat ini merupakan sesuatu perkara yang sangat besar. Di sisi para nabi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan perkara yang sangat besar. Ya oleh karena itu, sungguh merugi mereka orang-orang yang meninggalkan sholat. Di sini kita bacakan. Ya qala Allah Ta'ala, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Maka apa? Kami akan ganti generasi setelah mereka, khalfun, dengan generasi yang apa? Adha'us shalah, dengan suatu generasi yang meremehkan salat. Jadi apa? Kalau generasi kita sekarang sudah meremehkan salat, sudah menganggap salat itu enteng, meninggalkan salat itu adalah sesuatu perkara yang enteng, bukan seolah-olah itu bukan dosa besar. Maka apa? Allah akan ganti generasi setelahnya yang lebih meremehkan salat. Kalau generasi kita sudah meremehkan salat. Ya, maka apa kata Allah? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Maka kami ganti generasi mereka dengan generasi yang meremehkan salat. Akibatnya apa kalau sudah meremehkan salat? Kata Allah, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka dia akan mengikuti syahwatnya. Jadi orang-orang yang meremehkan salat, hanya meremehkan salat, ya, dia tidak sampai meninggalkan salat, hanya meremehkan apa? Maka dia orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karena kenapa? Karena salat ini akan mengekang hawa nafsu manusia. Akan mengekang apa? Buasnya nafsu manusia. Akan mengekang mereka untuk tidak berbuat kejelekan. Ya, agar mengekang mereka untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salat ini, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini mencegah seseorang untuk berbuat keji dan mungkar. Jadi apa? Kalau seandainya seluruh manusia, seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengaku muslim, kemudian mereka menunaikan salat, maka apa? Insya Allah tidak akan ada kekacauan di muka bumi. Tidak akan ada perpecahan. Ya, karena apa? Karena salat ini akan mengekang hati seseorang, akan mengekang perbuatan seseorang untuk berbuat perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya apa? Akan menciptakan kedamaian. Ya, salat ini akan menciptakan kedamaian baik di hati dan di lingkungan sekitarnya. Sebagaimana kata para ulama bahwasannya apa? Kebaikan itu akan memiliki dampak kepada lingkungan sekitar. Sebagaimana kemaksiatan itu memiliki dampak di lingkungan sekitarnya. Kemaksiatan itu apa? Akan mengundang azab Allah, akan mengundang murka Allah. Yang akan membuat apa? Bumi di sekitarnya menjadi murka. Akan membuat bumi di sekitarnya menjadi gersang. Dan kebaikan pun apa? Salat pun apa? Akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kalau kita ingin memperbaiki generasi manusia, maka apa? Tanamkan kepada diri mereka tentang pentingnya salat, dan jangan sampai mereka meremehkan salat, karena ketika mereka meremehkan salat, maka mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kalau mereka sudah meremehkan salat, kemudian mereka mengikuti hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya, maka kami akan lempar mereka ke dalam ghayy. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ghayy di sini, ghayy adalah sungai di neraka yang di dalamnya adalah qayhun wa damun, yaitu nanah dan darah. Jadi ghayy di sini yang dimaksud fasaufa yalqauna ghayya, kami akan melemparkan mereka ke dalam ghayya, yaitu ghayy adalah sungai di neraka yang isinya nanah bercampur darah yang mendidih. Jadi orang-orang yang meremehkan salat akan dilempar ke sana. Ya, kemudian kata Allah apa? Illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beramal soleh. Mereka apa? Orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mereka bertaubat kemudian beramal soleh. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas juga berkata, "Laisa ma'naha adha'uha tarakuha bil kulliyah." Makna meremehkan salat di sini bukan berarti dia meninggalkan salat secara keseluruhan. Walakin akharuha an awqatiha. Namun apa? Makna meremehkan salat di sini adalah menunda-nunda salat sampai habis waktunya. Maka ayyuhal muslimun a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau di antara kita ada yang menunda-nunda waktu salat, ya, ketika dia memiliki pekerjaan, sudah datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak penuhi panggilan Allah, dia masih disibukkan dengan kerjaannya, dia bilang nanti sampai sudah mau habis waktu salat baru dia salat. Kalau dia terus seperti ini, maka dia termasuk yang akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka ghai. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud meremehkan salat bukan berarti dia enggak salat sama sekali. Artinya apa? Dia salat tapi di akhir waktu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bahaya. Karena salat itu yang paling afdal dilakukan di awal waktu. Begitu azan dikumandangkan kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuliakan panggilan dari Allah, maka kita pun akan dimuliakan oleh Allah nanti di hari kiamat dengan panggilan-panggilan yang baik. Kalau seandainya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, marilah kalian menuju salat, hayya 'alal falah, marilah kalian menuju kemenangan, ternyata enggak digubris oleh manusia, tidak disambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin kemudian Allah akan memuliakannya, Allah akan memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang mulia nanti kelak di hari kiamat. Maka mustahil orang yang tidak memuliakan panggilan Allah kemudian dia dimuliakan oleh Allah. Maka ini sesuatu yang sangat mustahil. Oleh karena itu ayyuhal muslimun azani Allah wa iyyakum jami'an. Coba koreksi diri kita. Periksa diri kita. Apakah di antara kita ini masih ada yang meremehkan salat? Datang waktu salat masih kita tunda-tunda. Ya, seolah-olah perkara dunia ini lebih utama, lebih afdal dari apa? Dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana muka kita? Di mana harga diri kita? Kalau kita sudah berani seperti itu kepada pencipta kita. Ya na'udzubillah min dzalik. Wa qala Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala wa huwa imamut tabi'in. Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala berkata, dan dia salah seorang imam tabi'in. Ya. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, adha'us shalah, meremehkan salat, yaitu huwa alla yusalli adh-dhuhra hatta ya'tiya al-asra. Maksud dari orang-orang yang meremehkan salat adalah dia tidak salat zuhur kecuali datang waktu asar. Wala yusalli al-asra illa al-maghrib. Ila al-maghrib. Dia enggak salat asar kecuali sudah mendekati waktu maghrib atau bahkan masuk waktu maghrib. Wala yusalli al-maghriba ila al-isya. Bahkan dia salat maghribnya dia tunda sampai waktu isya atau bahkan mendekati waktu isya. Wala yusalli al-asya ila al-fajri. Dia tidak salat isya kecuali sudah mendekati waktu subuh. Wala yusalli al-fajra ila tulu'i syamsi. Bahkan dia enggak salat subuh kecuali setelah terbitnya matahari. Ya. Orang-orang yang seperti ini yang dia tidak salat asar, tidak salat zuhur kecuali mendekati waktu asar, tidak salat asar kecuali mendekati waktu maghrib, tidak salat maghrib kecuali mendekati waktu isya, tidak salat isya kecuali mendekati waktu fajar, tidak salat subuh, tidak salat fajar kecuali setelah terbitnya matahari. Maka kata Sa'id bin Musayyib ya, faman mata wa huwa musirrun ala hadhihi al-halah, siapa yang mati dan dia masih dalam keadaan seperti ini, walam yatub ilallahi azza wa jal, dia belum bertaubat kepada Allah, wa'adahu, ya, maka wa'adahu Allah Subhanahu wa taala bi ghayyin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia balasan yaitu dengan ghay. Apa itu ghay? Wa huwa wadin fi jahannam, yaitu dia adalah jurang, ya, lembah di neraka jahannam, ba'idun qa'rahu khabithun ta'muhu, yang sangat luas dan baunya sangat tidak enak. Jadi kata Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, siapa yang mati dalam keadaan meremehkan salat tadi seperti itu dan dia belum bertaubat, maka Allah akan berikan kepadanya ghay. Ghay itu adalah sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat luas
dan di sana memiliki bau yang tidak sedap. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meremehkan salat, apalagi dengan orang-orang yang tidak menunaikan salat. Kalau seandainya orang yang salat aja masih bisa binasa karena mereka lalai, karena mereka salatnya tidak khusyuk, karena mereka salatnya tidak ikhlas, maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak salat? Tentunya apa? Lebih celaka lagi mereka, orang-orang yang tidak menunaikan salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dalam salatnya. Ai ghafiluna anha mutahawanuna biha, yaitu mereka lalai dari salatnya, bahkan meremehkan salat, yaitu enggak salat asar kecuali mendekati waktu maghrib. Kalau seandainya orang-orang yang salat aja mendapatkan ancaman dari Allah neraka wail, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebuah lembah di neraka untuk orang-orang yang salat dan salatnya masih lalai, maka orang-orang yang tidak salat tentunya akan mendapatkan hukuman lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayyuhal muslimun azanillah wa iyyakum jami'an, patokan terbesar seseorang itu baik di dalam Islam adalah ketika dia menjaga salatnya. Siapapun yang tidak menjaga salatnya, maka bisa dipastikan tidak ada kebaikan pada mereka. Jadi kalau kalian misalnya, terutama para akhwat, para wanita ingin mencari suami, ingin mencari pasangan hidup, carilah mereka yang menjaga salatnya. Karena ketika mereka sudah menjaga salatnya, mereka sudah menjaga kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, maka insya Allah dia akan takut pada kewajiban-kewajiban Allah yang lain yang diperintahkan oleh Allah untuk berbaik kepada istrinya. Tapi kalau sudah dia meremehkan salat, meninggalkan salat, maka kewajiban dari Tuhannya aja bisa dia tinggalkan, apalagi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, makanya wajar para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan tidak ada kebaikan bagi mereka yang meninggalkan salat atau bahkan tidak salat sama sekali. Ini adalah di antara kerugian yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan beliau, dan pembahasan salat ini nanti akan sangat panjang karena ini adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung melalui perintah secara langsung dengan cara mengisra mi'rajkan Nabi alaihi assalatu wassalam. Ya wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda manusia. Dan apabila ada benarnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.